Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala afdalir rusuli wa akmalil anam. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sadatil kiram. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Istiqamah dan para tokoh masyarakat, para orang tua, bil khusus Mukarram Bapak Haji Jamal, Mukarram Bapak Haji Ilham, Bapak RW, Bapak RT, dan Bapak Andi yang senantiasa mengingatkan jadwal kepada saya, serta para hadirin, para hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudara, adik-adik. Semoga kita dan keluarga senantiasa Allah berikan sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah luaskan rezeki kita. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak, cucu dan keturunan kita sholihin dan sholihat min ahlil ilmi wal khair. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala kita bisa melaksanakan salat fardhu isya dan tarawih berjamaah, dan insyaallah disambung dengan salat witir. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di antara ibrah pelajaran hikmah yang kita petik dari ibadah puasa, dengan puasa itu bagaimana bisa menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Karena puasa itu ada waktu. Setar tulungil fajr shadiq, terbit fajar shadiq atau subuh, selesainya finishnya ghurub syams, terbenam matahari atau maghrib. Mulai subuh selesai maghrib. Ketika kita makan belum subuh masih boleh. Tapi kalau umpama kita sahur kesiangan, pas sedang di mulut itu makan, adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka seketika itu kita buang makanan yang di mulut kita, karena sudah startnya mulai puasa. Maghrib selesai, kondisi apapun kita suruh berbuka, bahkan disunahkan berbuka. Bahkan menunda-nunda buka puasa kalau sudah yakin masuk waktu makruh. Contoh, misalnya ada orang ini menjelang lebaran, rumah dicat sama dia, cat rumahnya. Maghrib sudah berkumandang, musola ini azan, sebelah sana masjid juga azan, saut menyau. Sampai la ilaha illallah, dia masih mencat. Pak, kata istri, udah maghrib, ya udah dari kamu. Di hati sambil berkata tuh, ini di kampung yang paling kuat puasanya saya. Padahal dia paling bodoh. Itu makruh. Setar subuh bukan maghrib. Bahkan disunahkan kalau yakin sudah masuk maghrib berbuka. Jadi dengan ibadah puasa ini bagi waktu ditentukan. Andai kata belum maghrib, dia belum boleh. Meskipun 3-5 menit lagi tetap belum maghrib. Belum 5 menit ya belum maghrib namanya. Gitu. Justru kalau misalnya 5 menit lagi buka, ya batal puasanya. Ini yang terjadi kadang-kadang yang gak enak bagi wanita, ibu-ibu. 10 menit mau maghrib, umpama ke kamar mandi pipis, kemudian terlihat darah, haidnya datang. Saat itu juga batal puasanya. Padahal tinggal 10 menit. Ntar kodoknya bukan 10 menit, sehari. Itu yang bikin dia nyesek gitu.
Untung kita lagi. Nah, hadirin rahimakumullah, ini bagaimana menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena kalau orang menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, nanti Allah berikan berkah di umurnya. Yang menyia-nyiakan waktu, nanti begitu saja sudah. Allah kasih waktu kita sama 24 jam. Siapapun dia sama. Tapi yang berbeda itu menggunakan waktu itu. Ada dalam sehari semalam dunianya dapat, akhirat dapat. Ada orang dalam sehari semalam hanya dunia saja. Yang lebih parah, ada orang sehari semalam dunia tak dapat, akhirat juga tak dapat juga. Ini yang paling sungguh merugi. Makanya kata Imam Syafi'i, cukup surah Al-Asr. Kalau kita tadabburkan, Allah turunkan dalam Asr, cukup buat kita. Bagaimana kita merenungkan tentang waktu kita. Makanya banyak ayat Quran yang Allah bersumpah dengan masa, yang berhubungan dengan waktu atau zaman. Wal asr, was subhi idza tanaffas, demi subuh. Wal fajri wa layalin ashr, demi fajar. Ini masalah waktu semua. Kalau Allah bersumpah bebas. Allah mau bersumpah dengan makhluknya, mau dengan waktu, mau dengan benda, qamar, bulan, asyams, matahari. Allah yang punya, menciptakan. Tapi kalau kita bersumpah nggak boleh atas nama selain Allah. Bahkan nggak boleh juga ada orang demi Allah, demi Allah, demi Rasulullah. Nggak usah disebut demi Rasulullahnya, karena Rasulullah makhluk. Jadi kalau kosong bersumpah demi Allah saja. Kalau Allah Ta'ala bersumpah demi waktu, mau fajarnya, mau subuhnya, mau masaknya, ini menunjukkan betapa pentingnya waktu, hadirin rahimakumullah. Makanya keberkahan umur itu bukan panjangnya, bukan banyaknya, tapi bagaimana manfaat yang dia hasilkan dari umur tersebut. Faedah-faedahnya. Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab-kitabnya mengatakan, rubba umurin ittasa'at amaluhu wa qallat amdaluhu, wa rubba umurin qalilatin amaluhu katsiratin amdaluhu. Berapa banyak umur yang panjang umurnya, zamannya banyak, tapi sedikit manfaat atau faedah. Dan berapa banyak umur yang sedikit masanya, hitungan umurnya, tapi banyak manfaat dan banyak faedahnya. Inilah hadirin rahimahullah yang kita inginkan berkah di umur kita. Tengok ulama-ulama kita. Kita kan mencontoh beberapa ulama kita. Contoh pengarang kitab Riyadhus Shalihin yang bernama Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Muri An-Nawawi Ad-Dimashqi. Riyadhus Shalihin, pokoknya ada di kitab terjemahnya Riyadhus Shalihin. Dulu ngaji malam Sabtu, sekarang kapok. Diganti hari Ahad. Itu beliau umur 40-an lah meninggal. 43-an gitu. Kalau 43, 45 udah tua banget belum Pak? Belum. Tapi tengok, lihat karya-karya. Riyadhus Shalihin 1 jilid, Al-Adhkar 1 jilid, Syarah Muslim segini lah, kira-kira 6 atau 7 jilid. Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj. Kemudian Al-Majmu' segini, Syarah Muhadzab, Rawdatul Talibin segini. Umur yang 40-an itu menghasilkan karya yang luar biasa. Mungkin kalau kita baca karya-karya beliau sampai khatam, kita sampai meninggal belum khatam gitu. Itu baru baca karya, bagaimana beliau mengarahkan kitab-kitabnya. Itu berkah di mana? Berkah di ilmu, berkah di umur, berkah di waktu. Karena Allah kalau sudah kasih keberkahan sama seseorang, itu nggak bisa dengan otak kita lagi. Kok dalam masa 1 jam bisa menghasilkan karya ini. Dalam sehari semalam bisa ini dikerjakan, itu dikerjakan, sholihat dikerjakan. Imam Syafi'i yang pernah saya katakan, sehari semalam itu 2 kali khatam baca Quran. Itu gimana kita mikirnya? Udah nggak usah dipikirin. Itu nggak nyambung kita. Kok sampai ternyata kalau udah Allah kasih keberkahan, justru keberkahan udah nggak bisa dipikirin lagi, udah akal sudah nggak bisa tampung dengan logika kita. Makanya umurnya muda tapi karyanya
Sebabnya kok bisa begitu? Berkah di umur itu bagaimana? Satu, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena kata Imam Syafi'i, kalau kita nggak menggunakan waktu untuk taat, nanti kemaksiatan ngambil waktu kita. Ini mohon maaf, nggak sedikit sekarang malam ini saudara-saudara kita ada yang sedang minum minuman, ada yang sedang judi, ada yang sedang minimal dosa nggak handphonenya lah, atau filmnya lah, atau tidur-tidurannya lah. Tapi alhamdulillah kita malam ini bisa isya, bisa tarawih. Kalau kita nggak gunakan tuntunan, nanti masih nyamper waktu kita, habis waktu kita. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa isya, bisa tarawih. Mudah-mudahan istiqomah sampai akhir. Amin. Jadi kalau kita menggunakan waktu dengan sebaiknya, ikut akhirat untuk keberkahan. Yang kedua, sering mulazamah bertemu dengan orang soleh. Karena orang yang soleh tersebut kita bertemu dalam masa 1 jam saja, mandang wajahnya, ini timbul di hati kita semangat untuk ibadah. Kenapa? Karena orang tersebut emang senantiasa ibadah, jadi nular ke kita. Kita melihat orang tersebut semangat kita menuntut ilmu, karena emang kebiasaan ngaji, buka kitab, baca kitab, akhirnya nyetrum ke kita. Jadi memandang wajahnya aja bisa mengalirkan energi yang positif buat kita. Begitu juga sebaliknya. Jadi mandang wajah orang, ada yang teduh bikin hati kita tenang. Mandang wajah orang itu kita semangat ibadah karena dalam diri dia memang ibadah terus. Dari bangun sampai mau tidur diisi dengan ibadah, nyetrum ke kita. Begitu dia sebaliknya. Ingat orang, bapak lihatin saya ngeliat bapak ingat empang tukang mancing berarti. Nyetrum juga sama kita, nyetrum juga sama kita. Jadi ternyata hadirin, mandang orang-orang soleh tersebut, orang-orang yang khair, orang-orang yang soleh tersebut bisa mengakibatkan semangat kita untuk ibadah. Makanya sedikit ketika bertemu dengan para masyayikh, udah lama gak berjumpa, kemudian berjumpa, kayak di-charger. Sebulan kita semangat, tapi udah hilang lagi setelah sebulan. Karena gak bertemu. Bagaimana juga para sahabat ketika di majlisnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Rasulullah ingat akhirat, ingat akhirat, ingat akhirat. Tapi ketika keluar dari majlis Nabi, ya biasa lagi seperti ke dunia-dunia lagi. Makanya Hanzalah berkata, munafik Hanzalah, munafik Hanzalah, munafik Hanzalah. Kata baginda Nabi, kenapa? Iya, ketika kami bersama Tuhan ingat akhirat, tapi ketika kami tak bersama Tuhan ke dunia lagi. Sama gak bedanya sama kita? Kita kalau lagi dengerin ceramah, tak pengen tadarus, tak pengen ini, tak pengen ini. Tapi pas dalam kita ada juga. Ya. Tapi kata Nabi apa? Ya Allah, saatan diatur waktunya. Sesaat ada ibadah, saat untuk ibadah, ada untuk keluarga, ada untuk dirimu sendiri, ada untuk masyarakat, ada untuk bersosialisasi, ada untuk jadi nafkah, ada untuk cucu, ada untuk anak. Jadi semuanya kebagian tuh waktu. Makanya ada orang satu hari semua dunianya dapat, akhiratnya dapat, ini yang kita inginkan. Sungguh rugi. Waktu gak berasa. Umur perasaan kita dulu kayak masih SMA, terus kuliah, tahu-tahu udah punya anak. Perasaan baru punya anak kecil, anaknya udah gede. Dulu kayaknya masih anaknya dewasa, sekarang udah gendong cucu. Kayaknya dulu cucu masih ditimang-timang, sekarang cucunya mau nikah. Nggak berasa kita. Apalagi orang laki merasanya muda aja, gaya aja. Apalagi model begini. Model-model begini. Ntar berasa tua pas kapan? Satu pas lagi ngaca baru. Iya ya, ini udah melap. Yang kedua pas lagi bangun dari sila pegangan mana nggak kira-kira? Udah pegangan baru tuh berasa tua. Karena itu hadirin rahimahumullah, kita pengen umur kita tuh berkah. Kalau berkah udah enak. Nyaranya bertemu dengan orang soleh. Andai kata nggak bertemu masa hidupnya, pas meninggalnya kita bertemu. Andai kata bertemu dan meninggalnya, kita ziarah di dalam kubur. Banyak ayat dari Pak Haji Najibul, Profesor Najibul, saya nggak sempat munasabah belajar. Tapi pas meninggal, disolatkan di UIN Masjid Fatullah, langsung saya ikut menyalakan. Bukan nyematkan saja, ngikut ngumpulin.
ngikut murid, biar ngambil tabaruk, ngambil berkah. Meskipun saya nggak diajarkan sekarang, tapi saya dengar ini orang alim, karena beliau punya asisten pribadi, Dr. Ibrahim Anwar Ibrahim. Nah, itu dosen saya. Makanya ketika meninggal langsung, kemudian sampai ikut sampai kuburannya. Dengan harapan apa? Meskipun kita bukan orang soleh, bukan orang alim, mudah-mudahan dengan kecintaan itu bahasanya nyiprat ke kita. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.